penuhnya ke dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh melanjutkan acara selanjutnya. Kami minta tuntunan Tuhan senantiasa menyertai kami. Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Juga Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh merayakan ulang tahun dari Bapak Pendeta Agung Jatmiko yang ke-48. Kami menyerahkan Tuhan keberadaan Bapak Pendeta Agung Jatmiko beserta keluarga. Engkau yang memberikan yang terbaik untuk keluarga Bapak Pendeta Agung Jatmiko. Kami serahkan Tuhan segala keberadaan di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kiranya doa yang jauh dari sempurna itu Tuhan hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat sore, selamat petang Bapak Ibu. Puji Tuhan kita bisa kembali bertemu. Mungkin selama saya di sini pun juga baru saat ini. Untuk yang pertama saya mengucapkan selamat datang di GKJ Wirosari. Ya seperti ini wajah kami. Wajah yang sudah kami buka yang sebaik-baiknya. Apa ya seperti ini? Ya. Untuk selanjutnya saya atas nama majelis dan jemaat sekali lagi mengucapkan selamat datang. Semoga di 3 hari ke depan Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan lancar setiap antara di acara. Yang kedua, atas nama majelis dan jemaat GKJ Wirosari, saya memohonkan maaf apabila di dalam sambutan kami, di dalam penyediaan tempat kami yang serba terbatas ini, kiranya Bapak Ibu berkenan. Dan yang terakhir, saya hanya bisa mengucapkan selamat melaksanakan konferensi pendeta. Kiranya Tuhan menyertai dan Bapak Ibu bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya yaitu acara perkenalan, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Basuki Nugroho selaku Ketua Majelis. Monggo Bapak Basuki. Baik, kami snack ya. Selamat sore, salam, selamat datang saudara para pendengar peserta konferensi di GKJ Wirosari. Ini yang kami perkenalkan anggota majelis itu. Jadi kalau di sini Pak Pendeta Agung itu Pak Antoro atau pengasuhnya. Ya. Ketuanya saya, wakilnya Pak Mario. Pak Mario nah ini Pak Mario. Wakilnya. Kemudian sekretarisnya Mas Andri. Ini Mas Andri. Kita sekretaris juga Uti mana Uti? Oh, ini berkonsumsi. Oh ini paling senior, pensiunan, paling senior. Bendaharanya Budetno, bendahara. Ya. Kemudian anggotanya juga akan kami perkenalkan anggota majelis yang lain. Pak Budi Prayitno, halo Pak Budi Prayitno. Ini di belakang ini Pak Budi Prayitno. Ya. Kemudian Mas Anung yang kita itu juga majelis. Ya, Mas Anung. Terus sudah yang ini ya. Sudah, Pak Nadio sudah, Pak Nadio kan wakil sudah. Untuk pepatah Sambirjo Catur ini Ibu. Jumlah biar bersama dari Sambirjo. Kemudian yang dari Eropa Mas Ayu
Nah ini dari Bapak. Nanti yang mendampingi Bapak itu selama 3 hari, Mas Ayu. Mbak Daryati. Nah ini juga majelis Bapak, istrinya Mas Ayu. Ya. Mendampingi ini apa-apa terus dino ini. Terus yang ketiga Bu Sri Asih, ini dari Bapak. Yang sakti Mas Juno, halo Mas Juno dari Pondok ini ya itu di Bapak yang bisa kami sampaikan. Ini akan saya langsung ke saudara gereja. Setelah itu nanti kita serahkan Pak Kris untuk perkenalan para pendeta peserta konten. Nanti kita baik. Saya akan langsung ke sejarah gereja di KJ Witasari. Ini adalah bangunan gereja tahun 57 yang pertama kali. Kemudian ini yang tahun 2000 yang sekarang ini kita temui. Jadi bentuknya seperti itu yang dialami. Dirintis 3839 sebagai Pak Mata, sebagai Malik Klinik, dan ibadah semula di Puskesmas Wirosari. Ini arahnya ke selatan, kira-kira 500 meter ke Puskesmas. Sekarang menjadi Puskesmas yang dilayani oleh Pendeta Sosial dari Purwodadi. Tahun 50 dipindah ke rumah Bapak Sastro Diwiryo yang sekarang menjadi tempat tinggal Bapak almarhum Bapak Pendeta Kodi Ujoyono, putra bungsu dari Bapak Ibu Sastro Diwiryo yang menjabat karir. Pak Ujoyono itu kalau sini arahnya ke selatan di Badan. Ya, Pak Ujoyono itu adiknya atau kakaknya Pak Harun? Adiknya Pak Harun. Ya, jadi Pak Ujo itu adiknya Pak Harun. Tahun 57 mempersembahkan Sedangkara Jalan Kusuma Bangsa. Ini yang kita kenalkan. Itu tahun 57. Dilayani oleh Pak Abri. Ini juga berdiri di Purwodadi. Kemudian ini bangunannya lagi tahun 57. Nah, tahun 63 Gereja Kaderan memanggil Pak Sari berdomisili di Wirosari. Jadi Wirosari ini adalah pemantannya dari Kratinan. Jadi Kratinan itu memekarkan Wirosari, Ngaringan, Sordo, 3 itu ya, jadi memekarkan itu Ngaringan, Wirosari, Sordo tahun 3. Nah ini Pak Sari, Pak Pendeta Sari. Berikutnya 2018 bersama Gereja Ngaringan dan Pusuri. Nah, kemudian memanggil Pak Kodi Ujoyono, adik dari Pak Harun, itu menjadi pendeta pertama di GKJ Wirosari. Ya, Pak Kodi. Ini videonya tahun 68 sampai tahun 82. Setelah 18 sampai 93 kita tidak punya pendeta. Jadi sekitar 11 tahun melalui pendeta konsuler yang dilayani oleh pendeta konsuler. Di antaranya ini Pak Ujo dengan konsuler di sini, Pak Ujo Priarmo. Kemudian ini ya Mas Adi, bapaknya Mas Adi, ya Pak Marwan, ya bapaknya Mas Adi. Nggak kemudian Pak, nggak ada bapaknya atau putranya? Kemudian ini Pak Bakri, ayahnya Pak Nunus, ya, Pak Stefanus, Pak Bakri. Nah pendeta kedua itu Pak Rum, Pak Pendeta Namaketo, ditakbiskan 18 Desember tahun 1993.
Ini pendeta kedua. Nah ini ujian karakter. Pak pendeta. Nah ini masih ujian dalam pelaksanaan ujian. Baik. Gedung ini dibangun tahun 99 dan selesai di tahun 2000. Jadi pas krisis moneter itu, justru kita punya keuntungan dari adanya krisis moneter bisa membangun gedung ini. Tahun 99 sampai tahun 2000. Terus, nah ini proses pembangunan. Nah ini ibadah ketika terlihat. Nah 31 Oktober kita harus mengikuti Indonesia ini. Ini pembukaan pintu. Ya. Nah ini prosesnya mulai Pak Camat waktu itu. Dan nah ini ketua panitia ayah saya almarhum. Baik, pendeta ketiga Pak Pendeta Agung itu ditahbiskan 9 September 2011. Jadi masa bakti pelayanan 11 tahun ya, 11 tahun. Tadi sudah cerita. Kalau kesannya nanti kalau kesannya akan diceritakan ketika konten bersama teman-teman pendeta. Ya, terus ya. Nah, ini barang-barang ujian pendeta. Nah, ini imigrasi dan pemeriksaan pendeta kedua dan ketiga. Baik. Pepantannya kita punya 4 pepantang. Yang pertama, besok panjenengan kunjungi pepantannya itu perupak. Kira-kira Mas Ayu dari sini 5 kilo dari sini perupak itu bentuknya. Terus ini karangitas ini 10 tambah kira-kira 16 kilo dari sini. Terus pokoknya besok ini siap berkunjung. Yang berikutnya pondok itu hampir sama dengan Eropa, kira-kira ya 4 kilo 3 kilo kalau kita pondok. Yang terakhir Sambil Hijau, nanti dilewati kalau ke sini itu di depan kita dengan Sambil Hijau. Nah, baik, saya akan memberikan 3 catatan. Catatan yang pertama, renovasi ini di tahun 99 memang terjadi masalah. Setelah dimediasi oleh Bapak Lurah, terjadi beberapa kali pertemuan kaitannya dengan pembangunan. Pada saat itu memang hanya renovasi, tapi ada pihak lain yang kemudian menimbulkan masalah. Setelah mediasi dari pihak Lurah selesai, tidak ada masalah. Puji Tuhan. Maka harus hati-hati. Jadi kesesuaian antara IMD-nya itu harus sesuai dengan apa yang kita dirikan supaya tidak timbul masalah. Tahun 99, tahun 2000, memang itu kan tahun reformasi, jadi gencar-gencarnya, tapi begitu selesai karena itu. Tetapi di sisi yang lain, tahun 99 itu kita mendengarkan arisan busana. Jadi arisan busana itu diperhitungkan jumlah peserta arisan minimal 300 orang. Sistem arisannya begitu dia dapat langsung selesai. Misalnya sudah turun 50.000, dapatnya 100.000, selesai. Gelombang kedua turunnya 100.000, dapatnya 150, sampai 30 bulan. Setelah 30 bulan yang tidak mendapat arisan, uangnya dikembalikan. Misalnya 30 kali 50.000 ya berarti 1.500.
Jadi dari 300 peserta itu yang mendapatkan hanya 30. Yang 20 itu uangnya dikembalikan 50.000 kali 30 ya. Itu keuntungannya ratusan juta, akhirnya bisa membantu. Itu karena krisis moneter dengan tinggi, kemudian kita masukkan puji Tuhan krisis ekonomi malah bisa. Itu ada beberapa orang yang berpikiran yang memang sudah di jumlah pesertanya minimal 300, kemudian uangnya kira-kira sekian. Ya, beberapa pendiri arisan masih ada sampai sekarang, masih hidup. Termasuk waktu itu saya bagian mobil arisan. Jadi setiap bulan itu pasti kita project menggunakan bulan pingpong itu disaksikan oleh peserta keluar. Jadi walaupun peserta tidak hadir, tetapi ada yang menyaksikan, yang dapat kita kirimkan selama 3 bulan. Puji Tuhan dapat gedung bertanya. Nah kemudian yang kedua, dana abadi. Ini pengalaman ketika proses emeritasi Pak Pendeta Rumah Ketua Bapak Agung, ternyata butuh anggaran yang besar. Maka sejak saat itu kita putuskan adanya dana abadi dengan cara menambah 1 kantong setiap ibadah. Jadi setiap ibadah kita itu 2 kantong, 1 kantong persembahan mingguan, 1 kantong dana abadi. Ini uangnya sudah cukup lumayan, berapa banyak, pokoknya banyak. Sebagian kita belikan tanah. Kita punya tanah 2 kali. Itu dari hasil dana abadi. Timbang disimpan duit, ada tanah artinya kita beli. Ini masih ada uang. Rencananya juga akan diberikan tanah. Jadi besok kalau pendeta itu kan diritus paling lama di satu lemah. Ya, di satu lemah. Kayak ngeteke, tinggal bangun lagi. Jadi sudah dipesan karena biaya meditasi dan penabusan kita itu besar. Pak Pendeta tahun kita meditasi 2013. Iya. Oh iya, udah cukup, cukup. Ya, jadi itu karena belajar dari pengalaman meditasi dan penabusan itu biayanya cukup besar, maka kita kemudian begitu. Dari mulai pertama sampai sekarang masih berlanjut. Kita berikan tanah, nanti kalau ada tanah yang kira-kira cocok kita beli lagi sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi yang kita belikan tanah itu adalah dana abadi, bukan bukan dana operasional dari gereja, tetapi memang betul dana abadi. Nah, yang terakhir ini informasi. Sabtu malam minggu kegiatan renungan akhir pekan remaja. Minggu jam 5 dan jam 9 itu ibadah umum. Minggu pertama bahasa Indonesia jam 5 dan 9 bahasa Indonesia. Minggu kedua gantian jam 5 dan jam 9 bahasa Jawa. Jadi di sini ibadahnya sering. Minggu pertama bahasa Indonesia, minggu kedua bahasa Jawa, 3 bahasa Indonesia, keempat bahasa Jawa. Kalau ada minggu kelima bahasa Jawa. Ya, jadi jam 5 dan jam 9 itu ibadah umum. Untuk kebaktian pemuda itu pukul 7 di hari Minggu. Jadi ada khusus ibadah pemuda itu setiap minggu pukul 7, dan ibadah untuk anak-anak sekolah minggu juga pukul 7. Nah itu beberapa peserta keren, beberapa informasi kaitannya dengan DKC Yosari. Sekali lagi selamat mendengarkan konten kita, selamat berbagi, mudah-mudahan juga bisa menikmati suasana di Rasaki. Sengaja kami pindahan satu tempat, bisa menghentikan kalau kurang dari sini nanti disambung di penginapan, karena penginapannya satu tempat, jadi masih kita
di sini. Nah, jarak kira-kira 500 meter dari sini. Iya, 100 meter ya, 100, 200 ya, sekarang bisa tidak. Itu adalah pegawai Bapak Pendeta Agapen dan beberapa informasi. Ono selingannya itu lagi. Oh iya, satu selingan. Nah, satu selingan. Mohon. Nah, supaya kita nanti lebih akan lagi biar nggak egois